Pak Gilbert sini berita. Pak Gilbert. Ayo. Silakan tanya yang ini. Nah ini orang-orang saya gitu. Ayo. Mungkin tentang buka puasa lintas agama seperti ini nih untuk merajut Bhinneka Tunggal Ika seperti apa komentar? Ya, ini acara yang luar biasa yang dimana memperlihatkan inilah Indonesia, bahwa dengan berbagai ya adalah kita satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan tentu yang saya sampaikan beberapa kali bahwa kita bisa terbebas dari berbagai masalah ya karena kita bersatu. Apakah COVID, apakah kerusuhan, apakah semuanya. Ini yang membuktikan kenapa perbedaan itu adalah menjadi sebuah kekuatan berbangsa. Terlebih memasuki tahun politik ini seperti apa seharusnya gitu? Kalau buat kita tokoh-tokoh agama nggak ada tahun politik. Ya, semua tahun sama. Yang ada pokoknya tahun perjuangan, tahun kebersamaan, tahun di mana kita saling mengisi satu sama lainnya. Agama sebagai apa tadi? Agama sebagai sebagai agama solusi. Harus sebagai solusi. Jadi agama sebagai mau solusi. apapun, mau namanya tahun politik kek, mau namanya tahun apa saja, agama harus menjadi solusi. Sehingga agama membawa damai sejahtera. Amin. Jadi manusia itu terlahir baik. Nah kita hari ini datang untuk saling membaikkan. Nah kalau saya menggambarkan di Indonesia, gampang saja Pak Menteri, seperti sambal. Sambal itu dari bahan baku yang berbeda, tapi ditumbuk di tempat yang sama, tanpa harus menonjolkan salah satu di antaranya. Kita tidak bisa egois, oh sambal itu enak karena cabenya. Sambal itu enak karena bawang putihnya. Kalau seperti itu pola pikirnya, ya mohon maaf, makan sambal cabai dulu, baru bawang putih, pasti nggak enak. Tetapi karena ditumbuk di tempat yang sama, tanpa menghilangkan identitas masing-masing, maka sambal akhirnya melahirkan rasa yang nikmat, bau yang sedap. Itulah Indonesia. Pak Erik, pesan apa yang mau disampaikan Pak Erik ke masyarakat terkait dengan buka puasa dengan tokoh lintas agama? Pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya, saya rasa tadi sudah disampaikan oleh kedua figur para tokoh agama yang hadir bahwa inilah merupakan rajutan persatuan yang harus kita jaga. Apakah saat ini atau masa depan. Dan mudah-mudahan ini hal yang positif dan baik. Tadi saya juga mengajak ya Pendeta Gilbert dan Gus Miftah, ini bagus juga digulirkan di kementerian. Supaya tadi bagaimana institusi pemerintah juga mengerti apa sebuah pelayanan. Tetapi bukan sebuah birokrasi yang justru mengikat. Tapi bagaimana yang melayani rakyat. Pak Erik, malam ini kata Gazuri Pak. Mau nonton di Patriot lawan Burundi. Saya mau ke Burundi. nonton di Patriot Burundi, habis itu saya berangkat ketemu Dipa. Sedikit Pak Erik. Sudah buka puasa. Coba sekalian ayo. Gus, terkait dengan acara ini gimana tanggapannya Gus terkait dengan buka puasa bareng tokoh lintas agama? Saya nggak perlu nanggapi, wong saya inisiatornya kok. Kedepannya akan seperti Saya apa, Gus? telepon Pendeta Gilbert, kebetulan saya ada agenda di Jakarta. Saya bilang, kok di beberapa daerah kok ada isu-isu persekusi, isu-isu intoleransi dan sebagainya. Ya, kemudian saya bilang sama beliau, yuk Pak Pendeta kita bikin buka puasa bersama yuk. Beliau bilang, Gus ini bagus nih, kebetulan juga kita mau Jumat Agung kan, Paskah, kita juga berpuasa. Makanya kemudian terjadilah event hari ini dan Alhamdulillah dadakan Mas Erick Thohir bisa datang. Kedepannya akan bikin seperti ini lagi nggak Gus ke daerah-daerah? Saya lain? tadi bilang sama Mas Erick, ini jangan hanya berhenti sampai di sini. Bahwa otak waras itu harus terus berjalan. Jangan sampai kita kalah dengan mereka yang tidak waras. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai paham intoleransi, radikalisme, dan lain sebagainya. Maka tadi saya mengusulkan, Mas, kita buatnya di beberapa tempat di Indonesia. Insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk itu. Beliau bilang, bagus, Gus, nggak apa-apa, nanti juga termasuk di kementerian-kementerian. Jadi saya pikir ini tonggak awal yang bagus. Saya bersama teman-teman pendeta, tokoh-tokoh agama yang lain, yang tadi juga dari ada Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ada. Ini ke depan insya Allah akan lebih kita amplifikasi lagi. Itu pendeta ya? Ya, betul. Bagaimana memaknainya Pak? Ya, Pak Gilbert, bagaimana memaknai acara buat saya kebersamaan itu harusnya memang kita gaungkan. Karena silent majority ini kadangkala justru lebih besar kita. Yang berisik sebetulnya sedikit, cuman rame aja gitu. Nah, jadi dengan keberanian Gus Miftah untuk terus maju, dan dia disambut kawan-kawan juga dari Arta Peduli misalnya, menjadi asik gitu karena seluruh lapisan masyarakat termasuk kali ini misalnya ada dari anak-anak yatim dari di
membina Ustadz Roy gitu. Jadi asik aja gitu kebersamaan. Nggak ada Pak Menteri juga datang bukan sebagai keberadaannya sebagai menteri gitu, sebagai sahabat aja gitu. Karena Indonesia butuh persahabatan kembali yang total, bukan lagi feudalisme gitu. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih mayoritas, siapa yang lebih minoritas. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menjadi sahabat. Gus, terkait dengan aturan larangan buka puasa dari pemerintah, bagaimana Gus untuk kementerian Gus? Saya kemarin bilang kalau aturan itu diberlakukan untuk dalam rangka supaya pejabat kita lebih sederhana, lebih berempati kepada orang miskin, fakir. Saya sangat mendukung. Makanya kemarin mungkin dari kementerian itu keplesetnya satu, masih pakai alasan COVID. Nah itu salah. Artinya apa? Kebijakan pemerintah pasti kita dukung. Tapi kalau ada yang kurang pas ya harus kita luruskan pemerintah ya. Jadi orang nggak bikin buka puasa malah konser. Malah konser. Karena konser boleh. Makanya itu loh. Jadi saya pikir kalau alasannya untuk lebih sederhana, lebih bersimpati kepada keadaan hari ini, saya pikir kita dukung. Itu. Walaupun saya juga jadi korbannya. Tapi untuk masyarakat udah Oh, ditegaskan masyarakat tidak oleh masalah. presiden, ya. Termasuk hari ini kita masyarakat. Masyarakat. Ya. Dan saatnya kalian makan-makan ya. Ayo, Makan dulu. ayo, Thank you ya.